Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Hello everyone, how are you today? I hope you are always fine everywhere you are. Semoga kalian sehat-sehat aja ya, dimanapun kalian berada. So, in this occasion, we are going to learn about obligation and prohibition. Oke, seperti yang kalian baca, kali ini kita akan belajar tentang obligation dan prohibition. So, let's get started. Oke, adik-adik sekalian, sebelum Miss lanjut, Miss akan memberitahukan bahwa pembelajaran kita kali ini masuk pada KD 3.3, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksionalisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi, kali ini kita akan belajar tentang keharusan dan larangan, yaitu obligation dan juga prohibition. Kemudian pembelajaran kali ini kita mempunyai tujuannya, yaitu yang pertama mengidentifikasi fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi, interpersonalisan, dan tulis yang melibatkan tindakan keharusan dan larangan serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, yang kedua, kita mampu merespon dan menanyakan ungkapan keharusan dan juga larangan dalam bahasa Inggris di dalam dan juga di luar sekolah. Yang ketiga, membuat teks fungsional pendek yang berkaitan dengan keharusan dan juga larangan sesuai dengan situasi yang terjadi di dalam dan juga di luar sekolah. Dan yang terakhir, kita mampu mempraktekkan percakapan pendek menggunakan ungkapan keharusan. Nah, untuk mencapai itu semua, yuk kita simak pembelajaran kali ini. Let's go! Obligation dan prohibition. Kedua kata ini memiliki arti yang berlawanan. Jadi, obligation yaitu keharusan, sedangkan prohibition itu artinya adalah larangan. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu dan bagaimana kita melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, let's get started. Jadi, ada 3 kata yang sering kita gunakan untuk setting obligation dan prohibition untuk menyatakan keharusan dan juga larangan. Yang pertama, untuk obligation, kita punya 2 kata, yaitu must dan juga have to. Jadi, must dan have to memiliki arti yang sama-sama, yaitu harus. Kemudian ada prohibition. Prohibition itu kita punya must not, yang artinya adalah tidak boleh. Jadi, must not itu adalah bentuk negatif dari must. Some expression of obligation and prohibition. Jadi, contoh kalimatnya yaitu yang pertama, obligation, we must respect our teachers. Kita harus menghormati guru kita. Yang kedua, kita punya we have to wear a mask. Kita harus menggunakan masker. Jadi, must dan have to artinya sama, yaitu untuk menyatakan harus, menyatakan obligation atau keharusan. Kemudian kita punya prohibition. We must not cheat on the exam. Kita tidak boleh menyontek dalam ujian.
You must not bring your phone to the dormitory. Kamu tidak boleh membawa HP-mu ke asrama. Jadi, must itu bentuk singkatan dari must not. Jadi biasanya kalau speaking atau berbicara, orang-orang cenderung menggunakan singkatannya, yaitu must not. Kalau untuk writing atau tulisan, biasanya orang menulis must not, apalagi tulisannya dalam bentuk formal. Nah, kalau sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat peraturan yang di dalamnya ada keharusan dan juga larangan? Oke, yang pertama obligation, kita ada subject, ada must or have to, kemudian ada verb atau kata kerja, kemudian ada object atau pelengkap. Contohnya, you, kamu, must, harus, wear, memakai, uniform, seragam. Kemudian contoh yang kedua, we, kami, have to, harus, respect, menghargai, our teachers, guru-guru kita. Kemudian untuk prohibition, ini polanya ada subject, must not atau must not, verb atau kata kerja, kemudian ada objek atau komplement. Terserah ya mau gunakan objek atau komplement, artinya sama, pelengkap. Contohnya, we, kita, must not, tidak boleh cheat, menyontek on the exam, di ujian. Kemudian yang kedua, you must smoke, kamu tidak boleh merokok. Nah, itu contoh pola kalimat dari prohibition dan juga obligation atau larangan dan juga keharusan. Oke, sekarang poin dari 3 kata yang kita pelajari tadi, must, have to, dan must not. Ada kata-kata lain yang juga mengekspresikan sebuah keharusan dan juga larangan. Nah, yang pertama, contoh dari keharusan. Nah, kita perhatikan yang warna merah. Di situ ada, it is an obligatory to stop when the traffic light turn red. Adalah sebuah keharusan untuk berhenti ketika lampu lalu lintas warna merah menyala. Nah, jadi an obligatory juga menyatakan keharusan, yang artinya sebuah keharusan. Kemudian yang kedua, it is necessary that we follow the guideline. Kita harus mengikuti pedoman ini. Jadi necessary juga artinya harus, yang menyatakan obligation. Kemudian yang ketiga ada, it is your responsibility to clean the table. Ini adalah tanggung jawabmu untuk membersihkan meja. Jadi responsibility itu artinya tanggung jawab, yang juga menyatakan obligation. Jadi an obligatory, necessary, dan juga responsibility adalah 3 kata selain dari have to dan juga must yang menyatakan obligation. Kemudian ada juga kata-kata lain yang menyatakan prohibition atau kata-kata larangan selain must not. Contohnya, it is prohibited to make graffiti on the school walls. Dilarang untuk membuat coretan di dinding. Kemudian yang kedua, you are not allowed to enter the room. Kamu tidak dibolehkan untuk memasuki ruangan ini. Yang ketiga yaitu, it is forbidden to feed animals in the zoo. Dilarang memberi makan binatang di kebun binatang. Nah, jadi prohibited, not allowed, forbidden itu juga
kata-kata lain selain must not yang menyatakan prohibition atau larangan? Well, I think that's all about our discussion today. I hope this knowledge be useful for you, and thank you for your attention. See you in the next lesson.